Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jepri Putra Wahyudi dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep berubah. Yang pertama adalah pengertian berubah. Pengertian berubah merupakan kegiatan atau proses yang membuat sesuatu atau seseorang berbeda dengan keadaan sebelumnya. Menurut Atkinson tahun 1987. Kemudian, pengertian berubah yang kedua adalah proses yang menyebabkan perubahan pola atau perilaku individu atau institusi. Menurut Broughton tahun 1978. Kemudian tingkatan dalam perubahan. Tingkatan dalam perubahan terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah pengetahuan. Pengetahuan itu sendiri merupakan perubahan yang paling mudah dibuat karena bisa atau merupakan akibat dari membaca buku atau mendengarkan dosen. Yang kedua adalah sikap. Sikap biasanya digerakkan oleh emosi dengan cara yang positif atau negatif. Karenanya perubahan sikap akan lebih sulit dibandingkan dengan perubahan pengetahuan. Kemudian tingkatan dalam perubahan yang ketiga adalah perilaku individu. Misalnya, seseorang manajer mungkin saja mengetahui dan mengerti bahwa keperawatan primer jauh lebih baik dibandingkan beberapa model asuhan keperawatan lainnya. Kemudian tingkatan dalam perubahan yang keempat adalah perilaku kelompok. Perilaku kelompok merupakan tahapan yang paling sulit untuk diubah karena melibatkan banyak orang. Di samping kita harus merubah banyak orang, kita juga harus mencoba mengubah kebiasaan adat istiadat, dan itu sangatlah sulit. Lalu ada tahapan dalam perubahan. Tahapan dalam perubahan meliputi 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan persiapan. Tahapan persiapan dilakukan berbagai kontrak melalui ceramah, pertemuan maupun komunikasi tertulis. Tujuan agar tercapai kesadaran akan pentingnya berubah atau disebut change awareness. Kemudian tahapan dalam perubahan yang kedua adalah tahap penerimaan. Tahap penerimaan atau pemahaman yang terbentuk akan bermuara ke dalam 2 kutub, yaitu persepsi yang positif di satu sisi atau persepsi negatif di sisi yang lain. Persepsi yang negatif akan melahirkan keputusan untuk tidak mendukung perubahan. Sebaliknya, persepsi positif yang melahirkan keputusan untuk memulai perubahan dan merupakan suatu bentuk komitmen untuk berubah. Kemudian tahapan yang ketiga adalah tahap komitmen. Tahap komitmen itu melalui beberapa langkah, yaitu instalasi, adopsi, institusionalisasi, dan juga internalisasi. Kemudian macam-macam perubahan. Macam-macam perubahan menjadi 2. Salah satunya adalah perubahan dari sifat proses dan perubahan dari sifat ketertiban. Dari perubahan sifat proses adalah perubahan bersifat berkembang, perubahan bersifat spontan, dan juga perubahan bersifat direncanakan. Sedangkan perubahan dari sifat ketertiban ada 2, yaitu perubahan berpartisipatif dan juga perubahan paksaan. Ada banyak teori dalam perubahan. Salah satunya adalah teori Kurt Lewin.
Lewin mengungkapkan bahwa perubahan dapat dibedakan menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah pencairan atau unfreezing. Motivasi yang kuat untuk beranjak dari keadaan semula dan berbuahnya keseimbangan yang ada. Merasa perlu untuk berubah dan berupaya untuk berubah. Menyiapkan diri dan sikap untuk berubah dan melakukan perubahan. Misalnya biasanya muncul akibat adanya ketidakseimbangan dalam sistem. Tugas perawat pada tahap ini adalah mengidentifikasi masalah dan memilih jalan keluar yang terbaik. Contohnya adalah tahap ini mengidentifikasi masalah dan memilih jalan keluar yang baik. Kemudian yang kedua adalah bergerak atau moving. Bergerak atau moving merupakan gerak menuju keadaan yang baru atau tidak atau tahap perkembangan baru karena memiliki cukup informasi serta sikap dan kemampuan untuk berubah, memahami masalah yang dipahami dan mengetahui langkah-langkah penyelesaian yang harus dilakukan. Melakukan langkah-langkah nyata untuk berubah dengan mencapai tingkat atau tahun baru. Pada tahap ini, perawat berusaha mengumpulkan informasi dan mencari dukungan dari orang-orang yang dapat membantu memecahkan masalah. Kemudian yang ketiga adalah pembekuan atau refreshing. Merupakan mencapai tingkat atau tahap baru keseimbangan baru. Tingkat baru yang dicapai harus dijaga untuk tidak mengalami kemunduran atau bergerak kembali pada sikap atau tahap perkembangan semula. Oleh karena itu perlu selalu ada upaya untuk mendapatkan umpan baik, kritik yang konstruktif dalam upaya pembinaan yang harus menerus dan berkelanjutan. Setelah memiliki dukungan dan alternatif pemecahan masalah, perubahan diintegrasikan dan distabilkan sebagai bagian dan sistem nilai yang dianut. Tugas perawat atau contohnya adalah perawat sebagai agen berubah, berusaha mengatasi orang-orang yang masih menghambat perubahan. Kemudian ada macam-macam strategi. Strategi yang pertama adalah strategi persahabatan. Strategi persahabatan adalah penekanan didasarkan pada kebersamaan dalam kelompok dan cara mengenal kelompok, membangun ikatan sosial di antara anggotanya. Kemudian strategi yang kedua adalah strategi politis. Hal ini identik dengan struktur atau kekuasaan formal dan informal. Setelah struktur ini diidentifikasi, baru dilakukan beberapa upaya untuk mempengaruhi mereka yang berada pada kekuasaan itu. Kemudian ada strategi ekonomis. Strategi ekonomis itu adalah tekanannya pada bagian pengendalikan materi. Dengan sumber daya materi ataupun dan siapapun dapat membeli atau menjualnya. Kemudian adalah strategi akademis. Strategi ini menekankan pada pengetahuan dan pendalaman pengetahuan yang merupakan pengaruh dari primer. Kemudian ada strategi teknis. Strategi teknis adalah metode ini dapat bagi orang-orang yang mengembalikan subjek-subjek dengan memperhatikan lingkungannya. Kemudian ada strategi militer. Metode ini berdasarkan pada kekuatan fisik dan ancaman yang nyata. Polisi atau kekuasaan digunakan juga dalam
bentuk dan ancaman bila keinginan pimpinan tidak dipatuhi. Kemudian ada strategi konfrontasi. Strategi konfrontasi atau pendekatan ini menimbulkan konflik non-kekerasan dan non-fisik di antara orang-orang. Kemudian ada respon terhadap perubahan. Respon terhadap perubahan yang pertama adalah menerima dan mendukung, lalu tidak menerima dan tidak mendukung, lalu takut kehilangan keterampilan, takut kehilangan reward dan benefit, kemudian takut akan kehilangan respect, dukungan dan kasih sayang, dan takut gagal. Yang terakhir adalah menolak. Dari konsep berubah ada antisipasi terhadap perubahan. Yang pertama adalah penataan pendidikan keperawatan. Kemudian antisipasi yang kedua adalah penataan pelayanan kesehatan atau asuhan keperawatan. Lalu yang ketiga ada antisipasi penataan lingkungan yang kondusif untuk perkembangan keperawatan. Kemudian ada antisipasi pembinaan kehidupan keprofesian. Langkah-langkah strategik dalam berubah. Yang pertama adalah peningkatan pendidikan bagi perawat. Dan yang kedua ada pengembangan ilmu keperawatan. Dan yang ketiga ada perubahan paradigma dan lingkup riset keperawatan. Dari presentasi yang sudah saya bacakan itu, saya mengetahui dari sumber-sumber, bisa dilihat dari sumber-sumber yang sudah saya tulis di situ. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata dan materi yang kurang baik, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.